Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 28 Januari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sebelumnya, tubuh Galang terhempas ke air yang dingin, terombang-ambing di antara derasnya arus sungai. Nafasnya tersengal, tubuhnya terasa berat. Sementara ingatannya samar-samar memutar kejadian sebelumnya. Ia baru saja menolong Amira dan Aksa dari ancaman maut. Ia tahu siapa dalangnya, Mama Zora, ibunya sendiri yang selama ini penuh tipu daya. Namun saat tubuhnya tersangkut di pinggiran sungai, seorang pria bergegas menyelamatkannya. Pria itu menarik Galang dengan susah payah ke tepian sungai. Nafas Galang tersisa tipis, tetapi ia masih hidup. Tanpa banyak bicara, pria misterius itu membawanya ke tempat yang aman. Diduga ia adalah musuh dari Pak Bastian yang merupakan saingan bisnisnya. Di mana sebelumnya pria tersebut pernah menyuruh anak buahnya untuk mengacaukan proyek pembangunan Hotel Rahadian. Selain itu, ia juga ternyata adalah sosok ayah tiri dari Adam Black. Pastinya Galang akan diperlakukan dengan baik, hingga nantinya ia bisa perlahan pulih kembali. Di saat tersadar, sekilas Galang menangkap sorot mata tajam penuh tekad. Seakan pria itu tahu bahwa pertolongannya saat itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang besar dalam hidup Galang. Di sisi lain, Aksa dan Amira duduk di sebuah kantin kecil, mencoba menenangkan diri setelah kejadian yang nyaris merenggut nyawa mereka. Amira masih terlihat bingung memikirkan bagaimana nasib mobilnya Aksa. Sementara Aksa tampak merasa risih dengan pakaian yang ia kenakan. Ia pun lantas menghubungi Bella untuk meminta pakaian bersih. Saat itu ia menceritakan dengan gamblang bagaimana ia dan Amira hampir jatuh ke jurang dan mobilnya hancur terbakar. Dalam hati, Aksa mulai mencurigai bahwa kejadian ini bukanlah kebetulan. Nama Mama Zora, Reno, dan Hilda muncul dalam pikirannya. Bella menerima telepon dengan hati yang gelisah. Ia tidak berada di rumah seperti yang dikatakan pada suaminya, melainkan bersama Zaki, pria selingkuhannya. Meski panik, Bella dengan cepat menyusun kebohongan, mengaku tidak tahu siapa yang ada di rumah saat itu. Namun ia berjanji akan membawakan pakaian untuk Aksa dan Amira. Di balik semua itu, rasa cemburu menggerogotinya. Terutama ketika ia tahu harus membantu Amira, wanita yang ia anggap mulai mengusik hubungannya dengan Aksa. Padahal ia sendirilah yang telah diam-diam mengkhianati cintanya Aksa. Setelah beberapa lama, Bella akhirnya tiba di kantin. Suasana berubah tegang. Dengan nada tinggi ia menyalahkan Amira atas semua yang terjadi, menganggap wanita itu sebagai penyebab musibah yang menimpa Aksa. Namun Aksa tetap tenang, menjelaskan bahwa ini bukan kesalahan Amira. Ia yakin ada pihak yang sengaja menculik dan mencelakai Amira. Dan ia curiga pada Mama Zora, Reno, dan Hilda. Bella hanya bisa mendengus kesal, sementara Amira menunduk dengan perasaan bersalah. Di tempat lain, Galang mulai mengumpulkan kekuatan untuk bangkit. Ia adalah saksi kunci dari semua kejadian ini. Ia tahu pasti bahwa Mama Zora berada di balik penculikan Amira. Namun dalam hati ia juga bertanya-tanya tentang pria yang telah menyelamatkannya. Siapakah dia sebenarnya dan mengapa ia muncul di saat yang tepat? Galang merasa bahwa pria itu akan menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya, membawa pengaruh besar dalam perjuangannya mengungkap kebenaran.